Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat semua Bapak Ibu. Sehat. Alhamdulillah sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Hari seperti biasa. Hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap semangat ya, melanjutkan perkuliahan kita yang keempat di jam lumayan kritis, ngantuk, menghadapi matematika, tapi saya yakin keluarga saya di XC ini luar biasa, punya semangat belajar yang tinggi. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya, kan kalau tadi sebelum istirahat kita pasti doa makan ya, kalau sekarang kita doa belajar lagi ya. Lanjut, Pak Ustadz, monitor. Pak Ustadz, ada nggak ya? Atau tuh udah ada Pak Ustadz? Halo Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, mungkin sedang di jalan. Atau ada bapak-bapak lain yang mau memimpin doa? Bapak-bapak? Langsung Bapak-bapak? aja Bu Ketua berdoa mulai gitu. Oh gitu. Iya. Saya mimpin. Iya. Pak Jul Fakar deh Iya. kalau gitu. Pak Jul. Iya sip. Wah, Oke. nggak bisa doanya doa apa? Makan, Doa Bu. apa saja. Asal jangan doa makan dan doa tidur. Pak Teguh nih, Bu, yang bidang ini, Bu. Udah nggak apa-apa Pak, pimpin aja. Jangan saya yang pimpin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita mulai. Berdoa dimulai, doa selesai. Itu udah itu. Kelas sebelah kali itu. Mana itu? Yang bener ah. Udah itu tadi. Oh ya sudah, udah kusyuk-kusyuk aja, kusyuk. Diulang. Silakan Pak Jul. Eh, Mari teman-teman semua kita sama-sama memulai kembali pembelajaran kita hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bagi yang beragama Islam dan dipersilakan untuk membaca doa bagi orang beragama lain. Al-hadiniyah wa likulli sholihah Al-Fatihah. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Ketua Kelas. Terima kasih banyak Pak Jul. Ya Bapak Ibu, kita langsung saja untuk presentasi berkenaan dengan rumus-rumus statistik. Ada 13 yang kemarin di-share oleh Bu Ambar. Sebentar saya izin share screen dulu. Sudah munculkah Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Sudah Bu. Waduh, lumayan. Iya, sudah ya. Sudah cukup jelas. Agak maksudnya besarnya cukup nggak? Cukup. Cukup terlihat ya. Ya, pada dasarnya ada 13 rumus yang diperkenalkan di statistik ini sebagai rumus dasarnya. Yang pertama mean atau rata-rata, kemudian median, nilai tengah, modus, nilai yang paling sering muncul, kemudian ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil, persentil, ragam atau varians, simpangan baku, koefisien variasi, squamous, dan kurtosis. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa rumus-rumus ini, jadi nanti kalau pakai SPSS Bapak Ibu, kita akan mudah karena sudah tersistem. Cuma alangkah lebih baiknya kita juga tahu perhitungan manualnya. Nah, disinilah alhamdulillah saya dibantu dengan dibantu dengan keempat teman kita. Di antaranya ada Bu Brigita yang nanti akan menjelaskan konsep tentang mean, median, dan modus. Ada saya sendiri tentang kuartil, atas, tengah, bawah. Kemudian desil dan persentil itu akan dibawakan oleh Bu Eha. Selanjutnya yang ragam, simpangan baku, dan koefisien variasi nanti akan dibawakan oleh Bu Anissa. Dan yang terakhir, Pak Jody akan membahas tentang squamous dan kurtosis. Ya, selanjutnya
Saya serahkan kepada Bu Brigita untuk memulai menjelaskan berkenaan dengan konsep min, median, dan modus. Kepada Bu Brigita dipersilahkan. Baik, makasih Ibu Listi. Iya, sama-sama. Baik, Ibu-Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rumus min atau cara menghitungnya. Jadi, pertama-tama cara menghitung min ini kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu. Rumus min itu adalah X lambar sama dengan jumlah frekuensi V1 dan X1 dibagi X dibagi jumlah frekuensi V1. Ini bisa dicoret ya. Nah, jadi V1-nya ini kita lihat ada di 3 dan X1-nya ini ada di 82,5. 82,5. Gak ada ya Bu suaranya? Ada kok, jelas-jelas. Oh, iya. Jadi V1 dan X1. Nah, bagaimana bisa hasilnya 1920? Dari V1 dan X1 ini kita kalikan 3 kali 8,25, hasilnya adalah 247,5. 4 dikali 88,5 hasilnya 354. Begitu sampai turun ke semua ke bawah ini, Bu. Jadi rumusnya itu adalah V1 dan X1 dibagi V1. Nah, kenapa hasilnya bisa 1920? 1920 ini hasil dari total semua data dari V1 dan X1 ini yang hasil dari dikalikan dari satu-satu dari data ini. Nah, eh, jumlah keseluruhan V1-nya itu adalah 20. Jadi bisa kita lihat, jadi rumusnya adalah 1920 dibagi 20 itu hasilnya 96 Bapak Ibu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ada yang perlu dipertanyakan? Lanjut, oke. Lalu yang kedua adalah median atau nilai tengah. Median itu adalah nilai tengah ya. Rumusnya itu adalah TB. TB itu sendiri adalah tepi batas, tepi bawah. Nah, rumus TB itu sendiri selalu dikurangi 0,5. Lalu dalam kurungnya N bagi 2 dikurang V KS. KS itu adalah nilai frekuensi sebelumnya. Dan FM itu adalah nilai frekuensi median. Cara kita mencari nilai angka ini adalah N. N-nya tadi ada berapa Bapak Ibu? 20. Berarti 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. Nah, FKS-nya itu tadi frekuensi sebelumnya itu adalah 7. Dari mana angka 7 Bapak Ibu? Dari frekuensi sebelumnya. Dilihat dari kelas interval 8085 dan 86 sampai 91. Kok bisa dapat 7? Dari 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Jadi N, N-nya tadi 10 dikurang 7, terus dibagi 3. F mediannya 3. Kenapa dari 3 Bapak dan Ibu? 3-nya itu ada di antara median tadi, antara 92 dan 97. Karena kan tadi 10 nilai F kumulatifnya itu ada 10. Nah, berarti dibagi 3. Lalu C. C itu adalah nilai panjang interval. Panjang intervalnya itu di sini kita carinya, kita hitung aja Bapak dan Ibu, dari angka 92 ke 97. Berarti berapa? 92, 93, 94, 95, 96, 97. Berarti ada 6 kan? Begitu juga dari 97 ke 98 itu 6 juga. 98, 99, 100, 101, 102, 103. Berarti nilai C-nya itu adalah 6. Jadi tinggal kita masukin aja nih Bapak dan Ibu. Nah, kita belum nyari nilai TB nih. Nilai TB-nya kayak gimana? Tadi kan dikurangin 0,5. Kita lihat di sini kan tadi mediannya itu ada di angka 10. Nah, berarti batas minimum dari antara 92 dan 97 kan itu 92. Jadi tinggal kita kurangin 92 dikurang 0,5 itu hasilnya 91,5. Jadi udah kita masukin semua nilai-nilainya, 10 dikurang 7 pakai sistem coret-coret, 91,5 ditambah 6 hasilnya 97,5. Tapi untuk pertama-tama sebelum mengerjakan ini, kita harus cari dulu nih Bapak dan Ibu kelas mediannya terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana cara mencari kelas mediannya? Kelas mediannya itu kita lihat dengan rumus
N sama dengan N dibagi 2. N-nya itu adalah jumlah keseluruhan data ini 20 dibagi 2 jadi 10. Berarti kelas mediannya ini tadi ada di 10 ya Bapak dan Ibu. Nah, sampai sini paham tidak Bapak dan Ibu? Ada yang perlu ditanyakan? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, berarti paham semua ya Bapak dan Ulang Ibu? lagi dong dari awal. Nanti. Itu kenapa ngambilnya itu datanya dinaikin lagi dong, tolong. Iya. Iya. Sebentar teman-teman, ada yang bisa bantu share screen nggak? Soalnya kalau saya Iya, share screen slideshow, itu dia nggak akan bisa gerak. Iya gitu, misalnya Kurang ditunjukkan, besar, Bu. Bisa Bu nggak Listri, ya? ditunjukkan misalnya F1-nya misalnya 3 misal gitu. Iya, maksudnya ini dulu deh. Oh, Nih kalau saya slideshow nih gede, itu dia kok bisa gerak? Dikocak. Emang bisa, Bu. Astaga. Enggak, Emang kemarin nggak bisa, sumpah. Kemarin di tes aku nggak bisa. Sumpah deh. Ya udah kembali ke jalan yang lurus ya teman-teman. Oke, intermezzo. Kembali lagi ke Bu Brigita, Mangga, mohon maaf lahir batin. Iya, nggak apa-apa, Bu. Tadi Bu Linda mau nanya kayaknya deh. Ya, Mau nanya gimana apa, Bu Lin? Bingung, itu kenapa untuk menentukan angka 7-nya itu F apa itu sih lambangnya FKS ya? Ya. KS, nilai Itu frekuensi sebelumnya. itu formula. Ya tanya yang mau makan, Frekuensi. Teh. Jangan nanya mau Bunda. Tanya yang mau makan. Siapa kalau sama Bunda nggak Ya. boleh. Bunda, tolong Bunda. Ya, saya masih bingung itu untuk menentukan, iya FKS itu rumus. Kenapa 7 nyari, maksudnya ketentuan harus angka 7-nya itu kayak mana gitu maksudnya. Dari nilai frekuensi sebelumnya, Bu. Kan dari nilai frekuensi sebelumnya itu kan ada di antara 80 dan 85 dan 86 sampai 91. Jadi 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Oke. Begitu. Nah, kalau yang N-nya itu kan tadi dari data kelas mediannya nih. Kelas mediannya kan kita tadi rumusnya itu 20. jumlah data dibagi 2 Dua. kan. 10. Iya. Berarti kelas mediannya itu ada di FKUM 10. Oke. Nah, Iya, lanjut. berarti frekuensi mediannya itu 3. Dari mana 3? Dari tengah-tengah sini, dari 92 dan 97 itu frekuensi mediannya berarti 3. Oke. Nah, begitu Bu. Jadi Oke. hasilnya 91,5 dipakai sistem coret-coret. Jadinya 91,5 ditambah 6 hasilnya 97,5. Nah, kalau untuk penghitungan modus hampir sama dengan median juga, Bu. Kita lihat lagi kelas modusnya itu yang paling tertinggi, di F1 yang paling tertinggi. F1 yang paling tertinggi berarti di antara 98 dan 103, karena dia angkanya 6 kan, yang paling tertinggi daripada semuanya. Berarti ada di 6. Berarti cara menghitung modusnya itu TB ditambah S1. S1 itu adalah frekuensi modus sebelumnya dibagi frekuensi sebelumnya ditambah frekuensi modus sesudahnya. Nah, kita lihat sini kan frekuensi sebelumnya itu S1. Nah, S1-nya itu frekuensi sebelumnya itu berarti di angka yang tertinggi ya, 6 angka sebelumnya berarti itu ada di 92 dan 97. F1-nya berarti 3. 3. Nah, S2-nya itu ada di 3 juga. Berarti S1 dan tambah S2-nya itu sama dengan 6. S1-nya 3. Berarti pakai sistem coret-coret lagi. Nah, untuk menghitung TB-nya lagi hampir sama juga kayak median. Kita lihat dari antara 98. 98 ini kan kelas interval yang paling kecil di antara 98, 99, 100, 102, 103. Berarti 98 dikurang 0,5 hasilnya 97,5. Coret lagi, coret lagi. Intervalnya tetap sama nih 6 Bapak dan Ibu. Karena 98, 99, 100, 102, 103 itu 6 kan panjang intervalnya. Berarti tinggal pakai coret-coret lagi. 97 ditambah 6 adalah hasilnya 100,5. Begitu Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bu Brigita. Oke. Teman-teman, ya, untuk memahami konsep matematika, pertama yang harus, kalau menurut saya ya, mudah-mudahan nanti teman-teman nambahin. Kita harus paham dulu simbol-simbol ini tuh artinya apa. Maksudnya ke arah mana gitu kan. Min, ada X, ada garis di atas, kalau kita menyebutnya adalah X bar. Ya, kalau saya tanya teman begitu ya, X bar atau rata-rata. Nah, FI ini teman-teman
sudah paham FI itu apa? Bapak Ibu? Jelasin Udah ya, lagi F itu kan berarti menyatakan frekuensi ya, atau banyaknya kemunculan data itu, jumlah data itu, seperti itu ya. Kalau sigma berarti kan total kemunculannya berapa. Nah, XI, Bapak Ibu XI tahu apa? Nggak tahu. Nah, XI itu sama dengan nilai tengah. Saya tambahkan sedikit ya Bu Brigita ya. Izin. Oke, XI itu nilai tengah. Nah, nilai tengahnya didapat dari mana? Kelas interval 80 sampai 85. Mengapa kok nilai tengahnya adalah 82,5? Berasal dari 80 ditambah 85 dibagi 2. Karena nilai tengah tuh pasti dibagi 2. Seperti itu. Itu rumusnya. Makanya jadi 82,5. Nah, terus lanjut ke XI berikutnya yang 86 sampai 91 sama rumusnya. 86 ditambah 91 dibagi 2. Jadilah nilai tengahnya 88,5. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ayo sambil tunjuk dong yang mana. Hah? Sambil ditunjuk Bu Listi, bingung yang mana angkanya. Gini Tapi aja, Bu, kalau Nih, bagian nih, itu nih. paham Kita bahas ya. konsep min sambil dulu. Kita ditunjuk. bahas konsep min dulu nih. gini aja Bu. Apa namanya setiap nanti Bu Brigita ya, Bu Heeh. Brigita aja yang screen. Jadi Bu Brigita bisa nunjuk-nunjuk ini dari sini gitu. Terus nanti lanjut ke 456 screen siapa gitu. Iya, maksudnya diarahin aja kursornya Diarahin yang mana gitu. yang lagi dijelasin. Jadi mungkin biar Oh, jadi saya ngerti gitu. nunjuk-nunjuk gitu. Nah, tunjuk-tunjuk. Kayak gini Nanti gini. lanjut Bu Listi gitu. Maklum ini otak-otaknya lagi mengulang Iya. kembali. Listi, F1 tadi apa? Frekuensi. Ya, makanya harus paham dulu simbolnya dulu, Bapak Ibu. Ya, Mangga, Ya. silakan. Ini kita masih konsep min aja dulu deh. Kayaknya ngomongin statistik bisa Betul, satu betul, jam setengah betul. ini. Betul. Min aja dulu nih. Min itu kan rata-rata, average kalau di sistem komputer. Ya. Silakan Bu Brigita, ditunjuk-tunjuk cenah. Cenah. Bu Brigita. TV Tunjuknya 1. Oh, Bu Brigitanya ditunjuk-tunjuk, awas. Nih, kita bahas konsep min dulu ya Bapak Ibu ya. Tuh. Kita pusing ya. Bu Brigita, ayolah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bengong deh, Kita mau bengong. orang bahasa kok. Ayo Kegen. Itu internet saya Coba ditulis jedut-jedut, nih. Bu. Bu, Kayak ada Nah. yang mau nyanyi. emang harus model pemahamannya lewat tabel yang kayak gini. Kenapa nggak dibahas per tema dulu, misal main secara sederhana ngitungnya gimana? Iya, makanya Iya, ini Kalau Bapak pakai Ibu. tabel-tabel gini udah kebayang itu. Ya udah nggak apa-apa, familiar nggak deh apa-apa, tuh. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Ini- maksudnya Pak Zulfikar ini gini mungkin kayak aku kemarin Bu Listi. Jadi satu-satu Jadi- main itu apa, nyarinya Iya. gimana. Nah, ini kan Jadi- lagi dijelasin, Jadi punten. kebayang itu nanti setelah ini pakai yang ini nyambung. Kalau tiba-tiba Nah, Iya, Nah, ini kan nah, lagi nah. ngejelasin min, ya Allah. nah, satu Kalau tema kamu dulu punya aja, min kasihan. itu apa penjelasannya. Iya, Nah, ini jadi ngerti jelasin nyambung apa. ini kotak Oh, ini. Iya. maksudnya Pak Zulfikar gini loh. Apa namanya kayak Bu Listi nanti buat oret-oretan sendiri. Oh, ini dari ini, itu di screen. Muncullah rumus kayak gini, seperti itu. Gitu, tak, Pak? Loh, kita per tema dulu bahas secara pengertiannya, terus masukin rumus. Ada rumusnya, masuknya gini, Iya. gini. Iya, Bapak. Minnya tuntas, nanti kita paham, Mungkin bisa kita kayak gini taruh nih. di tabel Misalkan, ini. mungkin Tabel Ini ini masih kan mau sebenarnya kita bahas, Bapak. tabel yang itu di atas adalah ini kan rata-rata. Ya. kumpulan Iya, dari Apabila nilai. semua angka dibagi jumlah angka. Ya. Median adalah angka tengah dalam kumpulan data yang telah diurutkan. Modus adalah angka yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Nah, jelasin deh tuh min itu apa lagi tuh simbol-simbolnya. Itulah kitanya. Ya. Ayo, ada lagi yang mau berbicara teman-teman sebelum nanti Bu Brigita yang ngomong. Tapi boleh nggak sih kita ngejelasinnya nggak pakai konsep ini gitu loh. Iya, Pakai konsep maksudnya itu balok ini. kayak Bu Listi kemarin coret-coretan kayak aku gitu loh Bu Listi. Jadi mereka ada langsung oh rumusnya segini toh dari sini gitu loh Bu Listi. Maksudnya kayak gitu. Kayak oret-oretanku kemarin itu loh.
tambah puyeng kalau misalnya langsung rumus gitu loh, maksudnya mereka gitu kayak ya Pak Julfakar. Listi, Ayo. kalau yang 3 itu F1 itu apaan? Mana yang Yang 3? itu, yang interval 80 Ini Bu Brigita gimana, Bu Brigita? sampai 85, Aku tuh bingung. F1-nya Ini, Bu. 3, itu apa? Ya udah gini deh. Oke, maaf ya Bu Brigita. Dari Mungkin satu-satu ada dulu nih. masalah jaringan, aku ambil alih bentar ya. Bu Dari Brigita F1 gimana? dulu. keluar loh. Kayaknya ada masalah jaringan Keluar beliau. Sumpah pusing Aku tuh beneran. takutnya berebutan ngomong, gak enakan ya. Kita kan orang bahasa, masa berebutan ngomong. Ya oke, Ibu silakan Bu Nuryama gimana? Enggak maksudnya gini Bu Listi, kan dijelasin satu-satu tuh ya, misalnya dari mulai F1 ya, F1 atau apa itu dibacanya? F1 tuh frekuensi, FI, FI Frekuensi. itu FI Bu, itu FI. Misalnya rentang 80 sampai 85 itu kan 3. Ya, frekuensinya 3 maksudnya. Iya. Ya, boleh maksudnya boleh saya jelaskan dari ulang? Iya. Ya, izin ya. Bu Brigita ada muncul apa Bu Brigita yang mau menjelaskan? Ibu aja, Bu. Ya udah bismillah ya. Ya udah teman-teman bentar. Ya udah 1 min itu artinya rata-rata. Konsep rata-rata di mana kalau rata-rata itu kan jumlah data dikali data yang ada dibagi jumlah frekuensi itu sendiri. Tapi sebelum ke situ, saya infokan dulu ke Bapak Ibu nih. Pastikan Bapak Ibu paham nih, apaan sih itu X? Apa sih itu lambang kayak 3 dibalik gitu kan? Terus FI itu apa? Gitu loh maksud saya. Itu dulu. Sebelum Ya, kita betul. ke arah sana sini gitu kan. Itu dulu kita sepahamkan dulu ya. Iya, Oke? betul. Bisa ya? Iya, Ya, betul sip. Bu Listi. Ya, min atau rata-rata itu lambangnya adalah X, ada garis di atasnya. Atau kita sebut sebagai X bar. Seperti itu. Nah, rumusnya bagaimana? Angka 3 itu kalau dibaca sigma atau jumlah. Kalau bahasa mudahnya, jumlah dari frekuensi atau FI dikali XI. XI ini adalah nilai tengah. Gitu kan? Dibagi jumlah frekuensi. Frekuensi itu artinya data keseringan muncul. Misalnya gini, kelas interval 80 sampai 85 itu ada 3. Misal yang muncul itu 82, 83, 85. Seperti itu. Dan kenapa dikatakan I? Karena memang tidak jelas angkanya munculnya berapa saja. Makanya lambang matematikanya I. Gitu. Sampai sini paham dulu? Untuk masalah F, X, sigma. Masih belum paham? Saya ulangi lagi. Ulang Bu, masih Baik. pusing. Oke. Ya, siap. Nggak apa-apa. Min atau rata-rata lambangnya adalah X dengan garis di atasnya, yaitu X bar. Sepakat? Itu udah lambang matematika, udah tidak bisa saya ubah. Ya, sepakat, Ya, sepakat. namanya Allahu Akbar. Namanya adalah X bar. Ya. Rumusnya itu kalau di sini ya, jumlah frekuensi dikali nilai tengah. XI itu artinya nilai tengah. Dibagi jumlah frekuensi. Nah, FI itu apaan sih Bu Listi nih? Kelas interval 80 sampai 85 itu ada 3 yang muncul, Bu. Kan 80 sampai 85 itu kemungkinan angkanya adalah 80, 81, 82, 83, 84, dan 85. Sepakat sampai sini? Nah, yang munculnya itu 3. Cuman nggak tahu angka mana nih yang muncul. Entah 82, entah 84, entah 81, seperti itu. Sebenarnya sih ada datanya di atas. Cuma kan kita mau membuatnya ini data menjadi kelompok data ya. Jadi pakai interval. Jadi dianggapnya lambangnya pakai I. Karena tidak tahu angka mana yang akan muncul seperti itu. Yang jelas antara nilai 80 sampai 85 itu ada 3 munculnya. Sampai sini paham Bapak Ibu? 2, 3, 4. Oke. Paham, Bu Ntar Listi. dulu satu-satu. Wendy, Kang Wendy, nanti sabar ya. Ya saya lagi ngitung 8 Oh, ya. Oke, sip. Atu-atu. Sudah sampai sini? Kita pahamkan itu dulu. Paham ya untuk Nah, masalah lihat, frekuensi bagaimana? Masih bingung?
Kenapa bisa 3? Ya karena memang 3 Sudah kali Bu angka itu Listi, muncul. patokannya saya kan yang paling belet nih. Oh iya, Jadi siap saya Bu. paham Bantu berarti saya yang Bu. lain paham. Siap, bantu saya Bu. Maksudnya kan kalau diem saya bingung. Terima kasih Ya, banyak Bu. Ya, paham ya Bu ya untuk masalah frekuensi ya Bu ya. Oke, lanjut. XI. XI itu artinya nilai tengah. Nilai tengah kita peroleh dari mana? Dari 80 dari kelas interval. Yang tinggi ditambah yang rendah ditambah yang tinggi dibagi 2. Nah, kelas interval 80 sampai 85 nilai terendahnya berapa? 80 kan? Ya. Ya, nilai tertingginya 85 kan? betul. Ya. Berarti 80 ditambah Ditambah 85 dibagi 2 sama dengan 82,5. Sepakat? Yeay. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Iya. Paham ya sampai sini ya? Yuk. Ya. Nah, berarti tinggal kita kalikan nih. FI dikali XI. Berarti kan 3 dikali 82,5. Hasilnya adalah ini. 247,5. Paham? Paham. Sip ya. Oke, kece, paham. Nah, kemudian kan ini kita jangan lupa ini ada yang namanya lambang sigma. Iya, Nah, tuh. sigma ini artinya jumlah. Seluruhnya. Ya, jumlah seluruhnya. Kalau di komputer kan atau di SPSS kita tinggal masukin data saja. Nanti rumusnya juga muncul. Tapi kalau manual Bapak Ibu, berarti kita ngitung satu-satu lagi. Kita cari nilai tengah dari kelas interval kedua, yaitu yang 86 sampai 91. 86 ditambah 91 dibagi 2 sama dengan 88,5. Ini dikali. 8. Ketika dikali, ya dikali 4 hasilnya adalah 254. Nah, paham sampai sini Bapak Ibu? Paham. Oke. Kita kelas interval ketiga juga seperti itu. Ya, 3 dikali nilai tengahnya. Nilai tengahnya tadi udah paham ya? Berarti 92 ditambah 97 dibagi 2. Hasilnya 94,5. Dikali 3, 283,5. Oke? Sip ya? Paham ya semuanya ya sampai sini ya? Nah, tadi saya bilang ada sigma, berarti tandanya ini semua harus dijumlahkan. Hasilnya adalah 19,20. Ya Bapak Ibu ya? Iya. Paham Bu Listi. Paham ya? Sampai situ saya pintar. XC, Masya Allah. Keren nih Bu Listi, keren. Allahu Akbar. Ya, Lanjut Memang media. tidak Lanjut ya. salah ya dijadikan ketua nih. Oke, lanjut. Nah, 20-nya dari mana? Dari yang ini. Sama, 20 berarti penjumlahan. 3, 4, 3, tambah 6, tambah 3, tambah 1. Kemudian 19, 20 bagi 20 sama dengan 96. Berarti min aman ya? Sudah kita buktikan ya? Ya. Ada pertanyaan untuk masalah min dan rata-rata Bapak Ibu? Min atau rata-rata? Alhamdulillah udah jelas Bu. Jelas ya? Berarti tolak ukurnya Sampai saat Bu ini Nur. sudah Bu Nur jelas. paham? Ya. Paham semua berarti ya? Kalau Sip. saya bilang Mudah-mudahan udah sampai paham UTS. berarti yang lain paham. Sip, mantap ya, keren. XC, cenah. Keren. Yuk, lanjut. Berarti kita ke median. Median ya. Median itu artinya nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Kalau data acak-acakan tapi harus diurutkan dari yang kecil ke yang tertinggi kemudian dibagi 2, itu median. Nah, sebelum kita ngecek ngelihat rumus ini kesannya pusing Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah tahu yang namanya kelas median, itu jadi tolak ukur. Kita harus paham dulu kelas mediannya ada di mana. Kelas median tuh gimana rumusnya? Nah, karena median itu serba dibagi 2, maka rumusnya adalah setengah kali N atau N/2. N itu apa sih, Bu? N itu adalah jumlah frekuensi, yaitu 20. N ini. Berarti N dibagi 2 atau setengah kali N, setengah kali 20 sama dengan 10. Kita untuk cari kelas median dulu nih Bapak Ibu. Nah, 10 posisinya ada di mana?
Nih, kita untuk menentukan tepi bawah dan sebagainya di sini nih. Tahu ini 10, bagian 3 ini yang di merah-merahin ini adalah 10, maksudnya adalah kelas mediannya ada di data ke-10. Tahu dari mana? Bapak Ibu cek. Kelas interval yang pertama, 80 sampai 85 itu adalah data pertama, data kedua, data ketiga. Karena ada 3 kan? Iya. Sampai sini paham? Iya. Paham. Paham, Oke, paham paham. ya sampai sini ya? Mm-mm. Ibu Nur, paham Bu? Kalau di SD itu saya kan suka dideretin tuh median gitu. Ya. Kalau ini pakai rumus ya. Sip, kalau ini karena data kelompok, jadinya diintervalkan. Kita cek kelas mediannya dulu, ada di data ke-10, kita urutkan. Data ke-1, 2, 3 adanya di kelas interval pertama yang 80 sampai 85. Kita harus cari dulu data ke-10 ada di mana. Lanjut ke keempat. Kan ini ada 4, berarti habis 3, kita hitung lagi 4. 4, 5, 6, 7. Berarti kelas kedua hanya sampai data ke-7. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Paham. Oke, kita lanjut ya. Berarti kelas ketiga kita cek. Tadi kelasnya sampai 7. Berarti tambah 3 ya. 8, 9, 10. Nah, kelas median ketemu deh di kelas ketiga, yaitu 92 sampai 97 kelas intervalnya. Baru kita masuk ke rumus. Rumus ini ya. Rumusnya adalah TB ditambah N/2 dikurang, ini namanya frekuensi kumulatif sebelumnya. Ya, dibagi frekuensi median itu sendiri. Seperti itu. Dikali C. C-nya ini adalah panjang interval kelas, bukan konstanta. Panjang interval kelas. Nah, kita masukkan rumus TB. TB itu artinya tepi bawah. Tepi bawah dapat dari mana sih? Dari data terendah di kelas itu dikurang 0,5. Ya, kita tadi kelas mediannya ada di kelas berapa Bapak Ibu? Kelas ya? 92 sampai 97. Ya kan? Nah, berarti berbicara tepi bawah tinggal 92 dikurang 0,5 yaitu 91,5. Sampai sini paham? Paham. Ya. Paham ya Bu Nur ya? Sip. Ya, terus N/2 berapa? Nggak perlu lagi kita hitung, kan tadi udah ngitung. Tulis, maaf. Ya. 0,5 tadi dari mana? 0,5 memang rumusnya, Bu. Dari Jadi kalau sananya. untuk mencari tepi bawah, itu data yang rendah dikurang 0,5. Kalau tepi atas, data yang tertinggi ditambah 0,5. Seperti Jadi itu. 0,5 itu udah paten lah ya? Iya, itu sudah rumus dari sana. Iya, Gitu ya. Oke, paham ya untuk sampai 91,5 Bapak Ibu? Halo? Bu Paham ya? Listi, Oke, sip. Bu Listi, Ya, saya dalam justru kenapa, Bu? belum ngehnya di itu yang tepi bawahnya, yang itu yang yang TB. 3, 4, 3 gitu, yang belum paham saya. Yang mana, Bu? 3. Oh, Tepi, ini. Oh, ini yang ini gininya, Bu. Ya. Jadi gini, untuk menentukan tepi bawah, tadi kita balik lagi ke kelas median. Rumus kelas median adalah, jadi Bapak Ibu berangkatnya jangan dari rumus atas, tapi dari yang keterangan ini nih. Berangkatnya dari sini. Ya, dari mencari kelas mediannya dulu. Kelas mediannya dapat 10 dari mana? Dari rumusnya. Ini udah rumus dari sana. Yaitu setengah N atau N/2. N itu berapa? N itu jumlah seluruh frekuensinya. Yaitu 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10. Ya, ini kelas mediannya 10 atau data ke 10. Nah, kita tahu kelas mediannya 10 itu ada di mana? Nah, ini Bu, kita uraikan satu-satu. Kan ini datanya 3 nih. Berarti kan ini dianggap sebagai data ke-1, data kan berurutan ya, data kedua, data ketiga. Ya kan, Bu? Ya. Lanjut, di kelas yang kedua, ini ada 4. Berarti kita tinggal tambah. Data ke-4, data ke-5, data ke-6, dan data ke-7. Paham sampai sini, Bu Nur? Iya. Siap. Nah, terus lanjut lagi tambah 3. Tadi sampai Berarti 7 10. ya. Ya, data ke-8, data ke-9, data 10. ke-10. Berarti kelas mediannya ada di interval kelas ini 92 sampai 97. Itu mediannya ada di situ.
Ya, Nilai tengahnya mediannya ada ya. di itu. Mediannya. Ya. Yes. Nah, terus Median tapi sama dengan TB ya, Bu. Berarti sama TB dengan apa? itu TB. Ya, nah iya TB itu dapat TB dari itu mana? Dari oke. yang Dari dari 92 92 kurang sampai 0,5. ya, dari 92 Oke, sampai tepi bawah 97 ya. paling kecil berapa? 92. 92 92 tinggal dikurang dikurang 0,5. 0,5. TB Jadilah tepi bawah ya, Bu. 91,5. Betul, Iya. TB itu tepi bawah. TA tepi atas Tepi gitu. atas. Oke, sip. Betul. Bagaimana Bu Nur? Iya, iya. Paham Udah ya? paham. Ya, 91,5. Masukin rumus lagi, ditambah dalam kurung. Tadi kan N per 2-nya sudah dapat ya, 10 kan? Ya, Mas 10. Median. Hmm. 10 dikurang FKS itu artinya frekuensi kumulatif sebelumnya. Sebelumnya. Ya, ini kan kelas median kita nih. Ya. Berarti kan kalau Tiga. sebelumnya ke atas dong. Ya. Ya, berarti 3 tambah 4 berapa? 7. 7. Dibagi frekuensi Tiga. median itu sendiri. Nah, frekuensi median tuh yang ini. Ya. Iya. Berarti 3 kan? Nah, Oke. dikali 6. 6 ini C atau panjang interval kelas. Dari mana kita dapatkan? Dihitung. 80, 81, 82, 83, 84, 85. Ada 6. Ada 6 panjangnya. 6 angka itu. Panjang interval kelas. Makanya dia dapat 6. Kelas yang kedua juga 6 bukan Bu Listi? Tentu. Kita hitung lagi. 86, 87, 88, 89, 90, 91. Itu sama 6. Jadi mau kelas yang pertama sampai kelas yang terakhir, panjang interval kelasnya itu sama, yaitu 6. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Paham ya? Nah, dalam hukum matematika, ketika ada perkalian dan penjumlahan, maka yang kita dahulukan apa? Perkalian. Perkalian. Tapi ketika ada dalam kurung, maka yang harus kita dahulukan? Kurung. Dalam kurung. Maka kita selesaikan dulu ini. 10 kurang 7 sama dengan 3. 3. Dibagi 3, 1. 1. Kali 6, 6. 6. tinggal 6 ditambah 91,5 jadinya 97,5. Yeay. Yeay. Bagaimana Bapak Ibu? Paham? Paham. Sip. Oke, lanjut ya ke kelas modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul, data yang paling sering muncul. Rumusnya TB tepi bawah ditambah S1 per S1 tambah S2 dikali C. Jadi kalau modus kita kalau tadi kan kelas median itu kita harus pakai hitungan, yaitu N dibagi berapa, seperti itu kan. Nah kalau modus enggak, kita tinggal lihat aja gampang. Tadi modus artinya data yang kelas interval yang datanya paling sering muncul. Berarti kita lihat Bapak Ibu, mana frekuensinya yang paling banyak. 3, 4, 3, 6, 3, 1. Yang mana? 6. 6 ya, berarti di kelas interval 98 sampai 103. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mbak Lisli, Ini sebentar, sepaham ya kita ya. S1 itu apa singkatannya atau Ya, artinya? S1 itu artinya frekuensi Frekuensi ya. kelas modus sebelumnya. Ya, selisih frekuensi kelas modus sebelumnya. Kalau Jadi, S2, selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. betul. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kalau TB udah paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Ya, karena dia di TB 98 sudah. berarti jadinya 97,5. Nah, Kita lari ke S1. Tadi apa Bu Brigita? Selisih kelas modus frekuensi kelas modus Sebelumnya. dengan sebelumnya. frekuensi sebelumnya. Sebelumnya. Ya, frekuensi modus berapa Bapak Ibu? 6. Dikurang 3 berapa? 3. Nah, maka muncul di sini ya. Oh iya. Oke. Nah, terus S1-nya tadi kan sudah ya, berarti tinggal masukin lagi 3. Nah, S2 tadi apa? Selisih Sesudahnya. Sama sesudahnya. kelas modus ini dengan sesudahnya. Kebetulan Tambah angkanya 3. sama, yaitu tinggal 6 Tiga. dikurang 3 sama dengan 3. Berarti 3 per 3 tambah 3. 6. Berarti kan di sini kalau disederhanakan di sini 1, di sini 2, benar nggak? Ya. Ya. Kan? Tinggal dicoret-coret. Iya kan ya? Di 3. sini hasilnya iya, loh, 3. Gimana Bu Lis? Ya. S2-nya turunan dari mana? 3 dibagi 3 6. dibagi 6 ya. Setengah. Setengah. Bu Lis, S2 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 gimana? itu
Kelanjutan dari Frekuensi S1 ke sesudahnya. S2 itu Frekuensi selisih sesudahnya. kelas modus ya dengan kelas sesudahnya, Bu. Itu S2. Jadi 6 Berarti 6 kurang dikurang frekuensi yang 3. setelahnya. Kurang Oke. 3, kurang bawah Berarti ini itu S2. 3 tambah 3, 3 itu diambil dari 3 di atas ya yang udah dapat Ya, S1 betul. ya. Ini kan Oke. rumusnya nih. Ya, Oke. 3 yang satu adalah S1, Heeh. 3 yang satunya lagi adalah S2. Oke. Seperti itu ya. Ya, ini Oke. tinggal 3/6 itu kan sama dengan setengah. Dikali 6, hasilnya 3 kan ya. Berarti 6 tinggal 6 dari 9. ini ya. 6 dari 3 tambah 3. S1 tambah oh, S2, Bu. Ya, S1 oke. tambah S2. Jadinya 6. Oke? Sepemaham semua Bapak Ibu? Paham. Oke, Sudah, lanjut sudah. ya. Berarti Paham, Bu. hasilnya adalah 97,5 ditambah 3 sama 3. dengan 100,5. 100,5. Yeay, aplaus dulu dong buat kita. Keren banget. Hore. Bisa kan anak bahasa juga? Lanjut Bisa, ya. Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Kena kan nggak dulu. bisa mundur. Maju mundur cantiknya nggak bisa. Pak Jody tolongin. Tuh. Bentar. Sebentar ya, diulang balik Aci. Ya, tinggal kita masuk ke konsep. Mana sih? Tuh, kok nggak bisa lagi, Pak? Aku bingung dah. Udah, tapi screen saya udah masuk belum, Bapak Ibu? Maksudnya udah bisa dilihat? Bisa. Bisa ya? Bentar. Keluar. Kayak gini Bentar. semua pada bingung ya. Ngeliat-ngeliat satu-satu gitu. Tapi 3 konsep insya Allah paham ya, udah ya. Paham nanti Capek, kalau capek. Lanjut. Allahu Akbar. Kita lanjut ke konsep keempat. Yang kuartil. aduh. Sudah terbuka Nih. semua Bapak Ibu ya? Ini nambah paham apa nambah ngantuk nih? Paham nggak? Nambah paham apa nambah ngantuk nih kira-kira? Ini tambah naruh kepala semua kayaknya. Nambah ngantuk ya. Baru 3 konsep nih kita. Belum ke belakang-belakang loh. Ngantuk Iya, sih belum ke enggak, Pak. belakang. Dia berpikir keras nih kayaknya. Kayaknya nggak harus sampai 13 deh Mbak Listi ya, biar Nah, nggak kita pusing. lihat aja. Nambah Secukup ngantuk waktunya nih aja ini. mudah-mudahan. Tapi teman kita udah mempersiapkan diri loh, Bu. Kayak Oh, Pak Jody itu udah belajar semalaman itu luar biasa. Tapi Jadi- kalau semuanya sekarang Bu Listi, besok nggak diulangi lagi nanti. Ya udah. Oke, Nggak sudah. salah nih kayaknya nih. Nggak salah nih udah. Nggak salah. Ya, oke. Nambah Kita ngantuk. lanjut ya. Untuk min median modus ada pertanyaan? Tidak. Paham ya, bener ya? Tidaknya karena paham kan? Iya. Bener, bener Insya Allah nih. Bu Listi. Ayo, Hari ini oke. Karena tolak ukurnya Bu Nur udah paham. Sip, terima kasih Bunda. mudah-mudahan nempel ya. Amin, Allahumma amin ya Allah. Oke, Oh, Bu lanjut. Ade. Bu Ade tuh bisa apa enggak, Bu Ade? Bu Ade. Halo? Bisa dijelaskan lagi Bu Listi? Ya sudah, kalau butuh bimbingan belajar, lanjut ntar kita calling-callingan di belakang. Oke. Oke ya, kita lanjut ya. Oke. Konsep yang keempat yaitu kuartil. Kuartil ini sebenarnya artinya sih nilai statistik yang membagi sekumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama besarnya. Bapak Ibu bayangkan, saya memberikan sebuah tongkat kepada Bapak Ibu. Udah dibayangin? Saya kasih ini tongkat. Oke. Oke, ya untuk membayangkan kuartil, saya memberikan sebuah tongkat kepada Bapak Ibu, kemudian saya bilang, Bapak Ibu tolong bagi 2 tongkat ini dengan sama panjangnya. Bagaimana caranya? Dipatahin. Dipatahkan. Potong 2 Katakannya ya. bagaimana caranya? Biar sama, bagaimana caranya? Diukur terlebih Diukur. dahulu. Oke, diukur semuanya dulu kan, dibagi Iya. 2 rata, seperti itu kan? Iya. Nah, itu yang dinamakan kuartil Kuartil. tengah atau disebut juga Oh. median sebenarnya. Setara dengan nilai median. Titik tengah tadi dari tongkat yang utuh 1 dibagi menjadi 2, maka itu disebut kuartil tengah atau median. Nilainya sama seperti median. Sampai sini paham Bapak Ibu? Iya. Nah, konsep itu dulu ya. Nah, Oke. tadi saya bilang kuartil ini membagi data statistik menjadi 4 sama besar kan?
Berarti tongkat yang saya berikan kepada Bapak Ibu ada berapa? Sama besarnya. 2. Ada 2. Biar jadi 2. 4 bagaimana? Diukur lagi. Diukur lagi. Ukur lagi masing-masing tongkat Dipotong kan? lagi. Iya. Ya kan? Iya, Bu. Masing-masing tongkatnya diukur lagi kan? Mm-mm. Dengan sama besar diambil lagi nilai tengahnya. Oke. Tongkat pertama yang Bapak Ibu ambil dibagi 2 lagi. Titiknya, titik tengahnya itu maka disebut kuartil bawah atau kuartil 1. Karena dianggapnya nilainya nanti hasilnya paling rendah, paling kecil. Tongkat pertama itu, kuartil 1. Disebutnya kuartil bawah. Paham sampai sini Bapak Ibu? Maksudnya kita bayangin dulu kenapa kuartil ini dibilang bagi 4 dengan simulasi seperti itu. Yang kontekstual. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi bayangkan kuartil itu titik tengah membagi tongkat-tongkat tadi yang saya berikan. Satu tongkat yang saya berikan untuk jadi 4. Kebayang Bapak Ibu? Bayang. Bayang ya? Iya. Bayang ya? Bayang, Bu. Bayang, Siap Bu. ya? Oke. Dari sini dulu aja. Sepakat nggak konsepnya? Kebayang nggak? Kenapa kuartil dibagi 4? Ya itu seperti ibarat tongkat itu. Titik-titik itu yang mau kita cari. Berapa besarannya. Ya, satu tongkat dibagi menjadi 2, maka nilai tengahnya itu disebut kuartil 2, median. Tongkat satunya lagi, ketika dibagi 2, maka itu kita anggap sebagai kuartil 1, yang titik tengahnya. Terus tongkat satunya lagi dibagi 2, maka itu disebut kuartil 3, atau kuartil atas. Ini belum masuk angka, tapi yang penting Bapak Ibu bayang, oh kuartil itu ada data, satu sekumpulan kita bagi 4 sama rata. Itu dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Mudah-mudahan nggak ada. Belum ke angka soalnya. Oke? Paham nggak? Jangan ditinggal bobo saya ya. Udah paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Sip, ya oke. Kita lanjut ke kuartil 1 atau Q1. Dikatakan sebagai kuartil bawah. Mana ya bentar pensilnya. Dikatakan sebagai kuartil bawah karena nanti dia hasilnya paling kecil ketimbang kuartil 2 dan kuartil 3. Jadi kuartil itu memang ada 3, cuma bagian datanya adanya 4. Kayak tongkat tadi yang saya katakan Bapak Ibu. Tapi kuartilnya titik-titik tadi yang membagi tongkat-tongkat itu. Ya, paham ya? Jadi jangan nanya, tadi kuartil dibagi 4, kok kenapa kuartilnya dicarinya cuma 3? Gitu. Karena memang titik tengahnya yang kita cari. Paham ya? Kebayang ya Bapak Ibu ya? Bayang. Bayang ya? Kebayang nggak, Pak Jul? Bayang. Bayang kasur, bantal, guling ya? Bayang. Oke, udah ya. Kita mulai. Langsung cus ke rumusnya. Rumus kuartil 1 atau kuartil bawah adalah, ingat Bapak Ibu, jangan langsung ke atas. Jangan langsung ke atas. Kita fokuskan dulu ke ini, yang bagian keterangan, yaitu mencari yang namanya kelas kuartil 1. Itu dulu kita fokuskan. Rumusnya pada dasarnya sama seperti median. Cuma bedanya, kalau median kan dibagi 2. Karena dia nilai tengah dibagi 2. Tapi kalau kuartil, tadi kan membaginya 4. Maka dia tolak ukurnya bukan N/2, tapi N/4. Ya. Karena yang dicari adalah kuartil 1, ya kan? Berarti kan 1/4 dikali N. N itu sama. N itu artinya apa? Frekuensi 20. Ini. Ya, 20 ini. Berarti 1/4 dikali 20 sama dengan 5. Oke, sampai sini paham? Paham. Ini kelas kuartil 1. Kelas kuartil 1 ada di data kelima. Data kelima, tebak. Ada di kelas berapa? 9297. Data kelima. 9297. Masa? Ayo, ada di data keberapa? Data kelima? 8691. Betul, 86 sampai 91. Dari mana? Kan tadi kita bilang ini data ke-1, 2, 3. Berarti data kelima ada di sini. Karena ada 4 kan? Ini ada 7 kan data ini? Data keempat, 5, 6, 7. 7. Ya, berarti data kelima atau kuartil 1 adanya di kelas kedua ini, yaitu kelas 86 sampai 91. Paham sampai sini? Paham. Kita langsung masuk ke rumus. TB, tepi bawah. Tepi bawahnya tadi, nilai
terkecil dari kelas interval itu yaitu 86 tinggal dikurang 0,5. Jadilah 85,5. Oke, sepakat? Sepakat ya. Terus kita masukkan rumusnya N/4 tadi kan udah dicari, yaitu 5, ya kan? Dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelumnya, tadi kelas kuartil 1 di sini ya Bapak Ibu ya, di kelas kedua ya. Berarti kalau sebelumnya yaitu yang 3. Yang 3. ya, kita tinggal masukkan angka 3. Ya. Dibagi 4. 4 itu dari mana? Dari Frekuensinya. frekuensi kuartil 1. Oh. Iya, dari rumusnya kita tinggal masukin rumus aja, masukin ke rumus. Berarti 5, ini 6 lagi-lagi. 6 itu selalu tetap, yaitu kelas interval. Cara ngitungnya sama kayak tadi. 86, 87, 88, 89, 90, 91. Ada 6. Ya. Nah, kita hitung deh yang dalam kurung dulu. 5 dikurang 3 sama dengan 2. 2. Ya, 2 dibagi 4 sama dengan 1/2 setengah ya. 2 bagi 4, ya kan? 1/2. 1/2. Tinggal ini dicoret kan? Hasilnya 3. Ya. Sip. Berarti 85,5 ditambah 3 sama dengan 88,5. Kuartil satunya adalah 88,5. Yeay. Paham Bapak Ibu? Untuk kuartil 1? Iya, iya. Paham ya? Paham. Benar, yakin ya? Paham ya? Sip. Iya. Mantap. Keren dah kelas XC. Oke, kuartil 1 aman, checklist. Sip. Lanjut. Kuartil 2 tadi kan dikatakan sama dengan nilai median. Ya udah tinggal dicek kan tadi kita udah dapat nilai mediannya, ya kan? Kalaupun mau dimasukin rumus sama rumusnya. Rumusnya itu bedanya kalau tadi kan N/2. Kalau kuartil kan karena dia dicarinya adalah kuartil kedua, berarti sebenarnya rumusnya begini. 2N per cakep banget tulisan saya, Masya Allah. 2N/4. Ya kan? 2N/4. Sebenarnya rumusnya itu. Tapi kalau disederhanakan kan sama. Ya, 2 bagi 4 sama dengan setengah. Berarti rumusnya sama kayak tadi kan? Iya. N/2 atau setengah kali N. Ya, jadi nggak usah kita cari lagi ya. Iya. Oke, paham untuk kuartil kedua? Iya, iya. Sip, lanjut ya. Kuartil ketiga. Kuartil ketiga, lagi-lagi kita berangkat jangan dari rumus dulu, tapi dari ngecek kelas kuartil ada di mana. Kelas kuartil ketiga, rumusnya adalah 3/4 kali N. Kok bisa 3/4, Bu? Ingat, kita nyarinya kuartil ke-3, maka ya taruh 3-nya di sini, dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Tadi kan pengertian kuartil apa? Ya, sekumpulan data statistik yang dibagi rata menjadi 4 bagian sama besar. Ya, paham ya asal-usul rumus itu? Paham. Oke, berarti 3/4 dikali N. N-nya adalah 20. Tinggal 3/4 dikali 20. Ya kan ini kan tinggal coret nih. 4 sama 20, 5 kan? 5. Iya. 3 kali 5, 15. 15. Iya dah, itu angka 5. Ya. 3 kali 5, 15. Berarti Bu, ulang Bu, sinyalku tadi jelek Bu, ulang Bu. Ayo Bu, ulang Bu. Ayo Bu. Sinyalnya jelek Bu, maaf. Duh, saya harus nyediain es cendol atau kopi apa gitu. Gampang nanti pas masuk ditraktir. Oh my God. Siap. Enggak, udah. Sip, balik lagi. Yuk. Diulang ya. Jadi untuk kuartil ketiga, Bapak Ibu, lagi-lagi berangkatnya jangan ke rumus dulu. Berangkatnya mencari kelas kuartilnya dulu. Kelas kuartil ketiga ada di mana sih? Nah, rumusnya adalah 3/4 kali N. 3/4 dari mana? Dari 1, angka 3-nya karena yang dicari adalah kuartil ketiga. 3, iya. Maka yang dipakai 3. Tadi kan kuartil ke-1, kenapa dia jadi 1/4? Karena yang dicari kuartil 1. Ya, paham sampai sini Bu Vika? Nggak nge-lag lagi kan? Udah. Oke, aman. Terus dibagi 4. Mengapa dibagi 4? Karena memang kuartil aturannya sekumpulan data statistik yang dibagi rata menjadi 4 sama besar. Maka dia dibagi
4. Bagi Jadi 4. Bu Listi, Hah? 4 itu udah angka paten dalam kuartil ya, Betul, rumusnya. karena memang arti kuartil itu dibagi 4, data yang Ya. dibagi 4. Berarti Sama misalkan seperti median kuartil data dibagi 2. kuartil keempat berarti 4/4 gitu. Kuartil 5 5/4 gitu. Nggak ada kuartil, iya maksudnya ada ketika datanya nanti Iya beda lagi. misalkan Ya, bisa kayak gitu. Ketika datanya pokoknya nanti paten beda. gitu ya. Pokoknya ada satu kumpulan data kita bagi 4, itu paten 4 itu. Seperti itu. Oke ya? Sip, Bu Vika aman? Oke. Oke, Lanjut. siap. Siap ya, udah ya. Oke, berarti kelas kuartil ketiga adalah 15. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Nah, berarti 15 kita dapatnya dari mana? Tadi hitung data lagi dari awal. Tadi sepakat ya, kalau 80 sampai 85 itu data 1 sampai data 3. Paham? Iya. Terus data kedua yaitu 7. maksudnya di kelas kedua itu ada data keempat sampai data ke-7. Iya. Sepakat ya? Ya. Ah. Kelas yang ketiga yaitu data ke-8 sampai data ke-10. 10. 8, 9, 10. Ada 3 kan? Iya. Terus kelas keempat yang 98 sampai 103 itu berarti ada data ke-11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti data ke-15 ada di mana Bapak Ibu? Jadi 98 sampai 103. Ada di kelas 98 sampai 103. Sampai 103. Betul. Kita masukkan lagi ke rumus. Ya, 98 sampai 103. Berarti kita taruh tepi bawahnya. Tepi bawah cek lagi. 98 sampai 103 nilai paling rendah adalah 98. 8 dikurang 0,5. Sip, pintar. Dikurang 0,5 sama dengan 97,5. Nah, ditambah dalam kurung 15. Ya, 15 dari mana tadi? Ini kan rumus 3N per 4. Ya kan? Iya. Ini udah kita cari nih. Ya, 15 dikurang frekuensi sebelumnya. Berarti ini yang kita hitung nih. Dari 92 sampai ke 80 ini. Yang frekuensi ini. 3 tambah 4 tambah 3. Yaitu hasilnya 10. Paham sampai sini Bapak Ibu? Paham. Oke. Dibagi 6. 6 dari mana? Dari frekuensi kuartil. Frekuensi kuartil ketiga tadi berapa? 6. Iya. Terus dikali 6. 6 dari mana? Dari kelas interval yang hitung tadi. Itu nilainya tetap terus tuh. Nah, kita tinggal hitung deh. 10 dikurang 15 dikurang 10, 5. Ya kan ya? 5 per 6 dikali 6. Tinggal coret kan Bapak Ibu? Benar nggak? Iya. Halo? Iya, Ya kan? benar. Iya, betul. Ya kan? Tinggal coret. Berarti tinggal tersisa ini 97,5 ditambah 5. Hasilnya adalah 102,5. Paham Bapak Ibu? Paham. Paham. Alhamdulillah. Kelar kuartil. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Mana minum. Udah ya. Oke, keren. Kuartil udah oke Bapak Ibu? Yang keren yang jelasin. Udah oke ya. Saya stop dulu share-nya biar bersih. Oke, Sampai lanjut untuk 13 konsep. kayaknya. Gimana? Sampai ntar 13 ya. Oke, lanjut ya. Siap? Lanjut atau butuh minum dulu? Otaknya butuh istirahat. Butuh asupan dulu, Bu. Ya udah, minum dulu lah, minum dulu. Saya pun sama. Saya butuh angin. Nah, aduh, sudah. Yuk, yang udah mau lanjut lagi apa gimana? Lanjut lagi? Masih ada waktu 15 menit. Lanjut, Bu. Ayo, Bu. Nah, lanjut ya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Bu Eha. Kepada Bu Eha dipersilahkan sebentar sambil saya mempersiapkan dulu. Ya, ini coba saya screen ya, tapi kalau saya screen biasanya sinyalnya nggak bagus nih.
Ya, Tapi mangga, Bu. dicoba dulu ya. Siap, dicoba dulu, Bu. Udah kelihatan belum? Udah. Layarnya dibesarin, Bu. Ini berubah-berubah aja pusing ya. Aduh, malah hilang. Beneran ini pusing Oh, banget. ini. Lebihan. Kelewat. Oh, naik. Wah, balik lagi sih. Ya, sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Boleh sebut nggak? Boleh. Mana ini gambarnya? Coba saya bantu share screen kali, Bu. Ah, ya udah deh. Ya. Bentar ya. Oke, bismillah. Nggak kebayang ini UTS gimana, Jangan membayar. Ada Udah sih jangan malah dibayangin dulu, fail, Jack. jalanin aja dulu, Bu. Kalau dibayangin ntar puyeng. Iya, janganlah. Mangga, Bu Eha. Sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah. Udah ada belum? Sudah. Udah ya, tapi ketutup. Desil, persentil, Nah, Sentil. kutil, perkutil. Ya, ini direkord ya, Bu Ambar, mohon maaf. Ya, di record kok. Iya, iya. Nggak apa-apa, Bu, wajar. kok jadi gini ya? Kenapa, Bu? Ya, sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah terlihat, Ya, Bapak Ibu, screen-nya? Sudah. Sudah ya. Silakan, Bu Eha. Ya, jadi tadi kan bahas kuartil ya. Kalau kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ya, untuk desil ini artinya ukuran posisi data yang digunakan untuk membagi sekumpulan data yang diurutkan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Kalau desil ini bagi jadi 10 bagian. Jadi tongkat yang tadi dibagi 4, ya kan? Sekarang dibagi 10. Gitu. Ngerti Bapak Ibu? Paham? Paham ya, dibagi 10. Nah, gimana caranya? Cara Bu, punten Bu. Ya. Desil tuh apa desil? Desil sama kuartil pasti beda ya. Desil tuh desil itu per 10, kalau persentil per 100. Desil per 10. Desil Oh ya. lu per 10. Ayo balik. Waduh. Bu, please minta tolong di ini aja deh. Diapain? Diapain? Oh. Di share screen. Ya, pengertian desil itu apa? Nah, desil itu tadi kan kalau si tongkat tadi kan ya, tongkat tadi kan kalau kuartil itu dibagi 4. Kalau desil itu si data itu dibagi 10 gitu. Dibagi 10. Ngerti nggak, Bu? Ngerti. Saya stop sharing dulu ya. Bu Lis.
Sudah. Yang muncul, Kok jadi gini? nih, yang muncul share screen siapa? Aku Oh, udah mulai nyoret-nyoret nih. sebentar. Ibu. Yang muncul di Oh ya, layar Bapak oke, Ibu sip. apa? Ya, Bu Ya. Listi. Punya Bolis. Desil yang Ya, nomor 7. sip. Ya kan? Jadi desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Kebayang kan? Jadi 10. Nah, Bayang. caranya juga sama. Jadi kita di sini mencari desil ke-10. Rumusnya tepi bawah ditambah desil ke-7 per 10 dikurangi F K sebelumnya dikali C. Gitu. Nah, 7 per 10 ini itu adalah kelas desil ke-7. Jadi ini yang menentukan yang ini. Ya. Kalau tadi kita lihat jadi 7N per 10 itu rumusnya ini nih yang di bawah, keterangan kelas desil ke-7. Jadi kita harus tahu kelas interval mana sih si data ini. Caranya adalah, tadi kan yang dicari desil ke-7 ya. Jadi 7 per 10 dikali N. N-nya itu apa? Total data. Jadi 7 per 10 dikali total yang ini nih. Yang F1, total F1. Kali 20. Tinggal dicoret. Jadi 7 dikali 2 sama dengan 14. Kita lihat ke F-kum-nya. Kalau data ke-14 itu ada di mana? Gitu. Bu, maaf sebelum jauh ya Bu ya. Ini Ya. emang harus nyari desil ke-7 kah? Dari sananya Ini atau gimana? di soalnya desil ke-7 yang ditanyain. Oh, karena ngikutin soal ya. Oh, Oke, kalau makasih. misalnya Soalnya saya kita bingung cari tadi. desil 5 gitu, berarti kan Nah, jadi 5 per 10 gitu 5 ya? per 10. Ya, betul. Oh, oke gitu. paham. Tergantung Oke, oke. Kalau desil yang desil dicari ya, Bu. ke-9, 9 per 10. Gitu. Siap. Iya. Berarti tergantung Ya, Bapak Ibu. pertanyaan ya. Ya, Ya. tergantung mau nyari Ya, tergantung pertanyaannya. Kalau desil kedua, berarti 2 per 10. 10. Berarti Oke, harus oke. ingat kalau desil 10 gitu aja ya. Martil berarti Martil 4, desil 4. 10. ya. Sip. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi, Bu Listi, sorry tadi untuk melihat F-kum ada di mana, itu langsung aja. Jadi nggak usah perlu ditambahin ini ke bawah, tidak perlu. Jadi lihat yang di sebelah sini nih, di kolom ketiga yang F-kum. Jadi ini kan data ketiga ya. Di sini yang di tabelnya, di tabel. Jadi tidak perlu ditambahin ke bawah gini. Jadi langsung aja lihat ke Oh, F-kum. itu ya. F-kum sebelumnya jadi 16 itu atasnya 10 itu ya? Ya. Nah, Jadi berarti ini kan 14 ada di sini 14. gitu maksudnya kan? Ya. Karena ini F yang udah dijumlah. F Ya, yang lihatnya yang udah kan? dijumlah, nggak usah Itu dijumlah kumulatif. dari yang F1 lagi. Ya, Gitu. itu kan karena Ya, jadi masih dasar tadi tuh. Ya, dari mana? Jadi kan kita data ke-14, berarti kan ada di Ini. interval ke berapa Ibu-ibu? 98 sampai 98 103. 98 sampai 103. 103. Ya, benar. Nah, 98 sampai 103 kan? Berarti nanti kita masukin aja rumus. Langsung. Berarti 7N per 10 ini kita ganti dengan 14. Ya kan? Terus F-kum-nya berapa? Lihat di atasnya. Sebelumnya 10. 10. Ya, F-kum sebelumnya. Ya, yang di atasnya. Ya. Nah, kumulatif. Oke. jelas. Berarti ya. Lanjut ya. Iya. Per F vakansi dari yang desil ke-7. Kita lurusin aja dari 16 langsung ke F1-nya berapa? 6. 6. Nah, per 6 dikali C-nya itu panjang kelas interval. Jadi yang tadi sudah dibahas kan sama Bu Listi. Jadi dari 98 ke 103 itu berapa kan? 98, 99, 100.
101, 102, 103. Itu kan ada 6 ya. Iya. Jadi panjang intervalnya itu 6. Mm. Tinggal dikali-kaliin. 14 dikurang 10, 4. 6,6 bisa dicoret. Jadi tinggal 97,5 ditambah 4 sama dengan 101,5. Yeay, udah ngerti semua ibu-ibu. Dapat konsep desil. Ya, ada pertanyaan? Udah Bu siapa tadi? Bu Nur ya? Udah ngerti? Ya, sementara mah paham, tapi mudah-mudahan nempel terus ya. Jadi kita kuncinya sih di sini sih di kelas interval. Tadi sama dengan Bu Listi katakan kalau di kuartil juga kan kelas interval mana nih si kuartil ke-2 misalnya. Nah, ini di kelas interval mana nih si desil ke-7 gitu. Jadi itu intinya sih yang harus dilihat. Nah, nanti tinggal pengurangannya ini tinggal si kelas desil kita lihat dikurangi lihat ke atas 10 terus ke kiri paling kiri F1-nya 6/6 tinggal dikali panjang interval gitu. Mudah kok Bu, bener. Apalagi kalau pakai rumus SPSS sudah langsung jadi. Tinggal masukin data doang SPSS. Biar komputer yang mikir. Benar. Boleh lanjut ke persentil? Boleh. Ya, lanjut ya. Sama juga ke persentil. Nah, persentil ini dibaginya 100/100. Jadi kita pertama lihat dulu kelas persentilnya. Yang ditanyain kan persentil ke-40. Jadi 40/100 dikali N. N-nya itu tadi apa? Total dari F1. Jadi 40/100 kali 20. Jadi 0-nya 2 dicoret semua. Jadi tinggal 4 kali 2 sama dengan 8. Kita lihat F-nya 8. 8 berarti dia datanya ada di yang mana ya? Kelas interval mana ya? Kelas interval ke berapa? 2 sampai 97. 92 sampai 97. 92, 97. Nah, berarti tinggal kita masukin. Tadi yang tepi bawah kan udah ngerti ya, di 92 itu kan tinggal dikurangi 0,5, jadi 91,5. Terus yang NI/100-nya itu tadi udah dihitung, kelas persentilnya itu 8. Dikurangi 7 kelas F-kum sebelumnya, kita lihat ke atas, itu 7 pernya kita lihat F dari persentil ke-40. Kita tengok ke kiri yaitu ada 3. Dikalikan tadi panjang interval kali 6. Jadi coret-coret. Kita bom itu 3, 6-nya dibom jadi 2. 8 kurang 7, 1. 1 kali 2, 2. 91,5 ditambah 2, 93,5. Oke, Bu. Bapak? Jangan digituin. Yeay. Ya, itu desil, persentil, dan kuartil sih intinya sama sih. Yang penting kita tahu kelas intervalnya itu di mana, baru nanti tinggal tengok atas, tengok kiri, langsung jadi. Dibom, langsung jadi. Ya, Bu Listi, Ya. betul tidak? Ibu mau nanya dong, Ibu. Iya. Yang desil ke-7 itu kan FD7. 6-nya dari mana, Ibu? 6 yang mana? Ada 2. 6 itu dari 14 6 yang bawah. 10, ya, di per 6. 6-nya dari mana, Bu? Kita lihatnya. 6-nya itu kita ini desil dari F7. Nah, itu. Tengok aja ke kiri. Tengok ke kiri langsung ada F1. Terus kalau misalnya ini kan kelas desil ke-7 itu kan 7/10. Kalau persentil 40. 40/100. Ini persentil ke-40, Bu. Iya, itu kan persentil 40 kok bisa 100, Bu? Karena persentil itu membagi data menjadi 100. Persen. 100. Oh, persen dari persen. persentil. Oh, kalau persentil Ingat aja 100. persen.
Kalau desil 10. 10. Kalau quart Oh, itu kan 4 oke, oke, artinya. oke. Heeh. Gitu. Ada lagi? Oh, kalau pokoknya desil itu puluhan gitu ya, il Iya, gitu ya. Sentil itu iya, 40 gitu kan, iya, puluhan lah gitu ya. iya, betul. Kalau persentil ratusan. Oke. Oke, Bu. Tapi tahu kan bedanya antara FI dengan FKUM? Sama-sama F nih. Kalau tadi karena masih dasar, saya terlalu puyeng menganggap banyak angka ya, jadi difokuskan ke sini aja gitu kan. Nah ini sama Bu Eha diperbesar lagi nih pandangan kita, melihat FKUM. Paham nggak konsep FKUM Bapak Ibu? Paham, Bu. Sip. Jumlah. Ya, tinggal jumlah dengan sebelum-sebelumnya. Paham Bu Listi, udah dapat A semua Bu Ambar. Itu ada FKUM kurang dari Amin. ya, Bu Listi. Dalam kenapa? Itu ada FKUM kurang dari dan FKUM lebih dari. Ini kan FKUM kurang dari yang ini ya. Lebih dari Sebenarnya ada ya? FKUM lebih dari loh, tapi ini kan yang dipakai FKUM kurang dari ya. Mana sih? Bapak yang kurang dari itu tepi bawah dan tepi atas, Pak. Ya. Kurang dari, Enggak. Tepi atas dan tepi slide yang bawah. lain, Bu. Kalau FKUM-nya ada 2. Ya udah, terus. Oh, enggak. Si Bapak mah minta dicubitin ginjalnya ya. Itu sama. Jangan nanggung sudah kalau puyeng, ngomong. Udah Pak FKUM dulu Pak, lebih dari kurang dari Ini apa lagi. belum Pak Jody yang miring-miring, Pak. Beneran Itu slide ini. yang lain kali maksudnya, Bu. Maaf. Slide yang lain. Oh, Iya. soal yang lain Slide kali. Ini kan awal kita tuh lagi ada bahas deh. yang ini. Slide yang awal ada yang FKUM ini kurang sudah dari dan lebih dari. sudah paham semua. Kalau udah paham mau dilanjut ke slide Bisa ya, berarti berikutnya. sudah paham ya Bapak Ibu ya. Ya, Ini makasih. waktunya sudah habis, Bu Alhamdulillah Listi. sudah 8 konsep ya, mantap. Tepuk tangan dulu dong untuk exchange. Keren. Oke, sudah lanjut. Berikutnya, terima kasih Bu ya. Sudah habis. Ya, Udah Pak. habis, Bu. Ini jam berapa ya? Udah habis, Bu. 2:30. Iya, aduh. Oh gitu. Pada pengen. Oh iya udah Terasa 2:30. ya. Ya gimana Aduh. Bu? Dilanjut nyaman. session Ya, Pak berikutnya. Jody. Sebenarnya aku udah nyiapin. Ya udah gini aja nanti kalau memang ada waktu, ntar coba saya ngomong sama Bu Ambar. Apakah mau dilanjut minggu depan? Tinggal Iya, dulu dilanjut grup minggu WA depan kan? ada Bu Listi. Atau kita pakai pertemuan lain gitu. Dilanjut di minggu grup Bu depan. Listi, Bu Listi. Ya. Coba buka slide halaman 7 deh. Buka slide halaman 7. Di situ kan ada FKUM kurang dan FKUM lebih. Yang kita pakai dari tadi kan FKUM-nya itu FKUM kurang. Coba buka halaman 7. Ya sebentar. Tapi yakin nih kita mau bahas. Enggak, coba Ini buka aja. Udah mati belum ya Bapak Ibu? Belum. Nah, itu sebelah kanan lihat tuh. Kan ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi halaman 7. Nggak ngitung, Pak. Mana? Ke atas ini. Kata lagi. Slide-nya ke atas ini. Ini saya udah gerak. Gerak nggak? Belum ke Iya, atas. maksudnya yang gitu kali, Bu. Iya, coba ke atasin. Itu nggak dijelasin, Pak. Soalnya itu kan Ah, buat... ini kan ada Nih. frekuensi yang kita pakai itu kan yang kiri, frekuensi Iya. kumulatif Oh. kurang dari. Kan ada 2 frekuensi kumulatif itu kan? Itu cuma hitungan dari atas Ah, atau dari bawah ya, aja, Pak. Enggak, bukan saya ini kan ada frekuensi kumulatif ada 2 loh jenisnya, bukan 1. Iya, iya, Ini paham saya. dipakai yang kanan. Makanya Iya, itu yang iya, saya tanyakan dari tadi, bukannya saya ngerti yang kiri itu memang yang digunakan, yang frekuensi kurang dari. Tapi Iya, saya iya. mau bertanya tadi bagaimana Ibu menulis ini kan pasti kan ada penggunaannya. Gitu Bukan saya yang nulis ya, frekuensi tapi ya. kumulatif lebih dari. Ya, yang bukan yang kurang dari yang kita pakai dari tadi kan yang Siap, kurang dari. benar. Nah, itu dia makanya saya Punten, tanyakan, tapi katanya nggak punten. nyambung. Nah, makanya saya Alangkah tanyakan lebih itu. baiknya ini disudahi dulu karena Ya, itu mengingat, maksud saya. mengingat Karena dosen kita yang satu ini, Iya, Mas kita lanjut. Jody ya. rekaman sudah aman? Iya, benar. Rekaman sudah aman? Enggak. Aman-aman. Jangan dilanjutkan. Ayo, Lanjut, ayo Bu, kita lanjut. keluar. Udah ya. Rekodnya Pak Fir. Pak Fir ya? Foto dulu nggak, Bu? Tolong matikan dulu rekamannya. Foto dulu nggak, Bu? Oh iya, benar. Bu Eha ini. Siapa ya yang rekam? Ini Bu Eha. Bu Eha. Oh, bukan Pak Fir. Maksudnya yang rekam Pak Fir. Cuman Bu Eha masih ini, masih screen. Kenapa? Pak Fir matikan rekodnya. Oh, udah. Oke, siap. Foto dulu.